atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Memang lebih jahat daripada laparnya isi perut karena memang kelaparan. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Momen bahagia, ini bahagia buat saya ya. Karena di rapat sidang paripurna Ono Surono Zero keluar ya. Dan oke, seperti apa? Kita tonton videonya. Mungkin kalian juga senang ya atau bahagia melihat ini ya. Oke, kita tonton videonya. Kita ke video pertama ya. Ada pendekatan militer tidak efektif untuk pembentukan karakter anak. Oke, kita tonton dulu. Play. Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Banyak solusi lain. Karena akar masalah dari anak-anak orang tua yang mana ya, anaknya yang mana ya, nggak pernah dilihatkan gitu. Kalaupun ada anaknya yang dibawa ke barak ya tidak bisa lah kalau tidak ada persetujuan orang tua ya. Ini aneh-aneh banget ya. Masalah ini atau anak nakal ini sebetulnya itu terminologi hukum itu sebetulnya udah ada banyak jalurnya. Tidak harus ke barak militer. Yang paling bertanggung jawab membentukan karakter anak ini adalah orang tua dan masyarakat serta Ya kalaupun orang tua yang berperan penting untuk anaknya, kenapa harus ke barak militer kan Bapak? Ini kayaknya bukan orang tua dari anak yang dibawa ke barak militer ya. Ini kalau diusut ya ini sama juga dengan pencemaran nama baik ya. Ini kena pasal ITE kayaknya ya. Soalnya dari pembicaraannya juga nih kayaknya bukan orang tua asli ya. Gak tahu anaknya yang mana, fiktif soalnya ya. tempat dia menempa pendidikan. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat. Itulah faktor utama yang membentuk perilaku anak. Pendekatan militer sama sekali tidak akan pernah efektif. Tidak ada satupun negara ini di dunia ini yang pendidikannya maju yang menggunakan pendekatan militer untuk mendidik anak-anak. Sama juga dengan merendahkan instansi tersebut kalau pembicaranya seperti itu ya. Ada. Saksikan Catatan Demokrasi setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di TV One. Jadi kalau dari pembicaranya lancar banget ya, kayak bukan orang tua seperti biasanya gitu kan. Kalau orang tua seperti biasa misalkan kayak saya atau kalian yang di rumah mungkin berbicaranya tuh public speakingnya tuh agak beda gitu kan. Ini lancar banget ya, kayak yang bukan orang tua gitu. Ini kayak semacam apa ya. Oke, kita lanjut guys. Rapat paripurna hari ini. Ada Ono Surono ya, seperti biasa. Di sini hidup itu perlu saling menghargai satu sama lain lah. Dia kena mental kayaknya ya, baper. Oke, kita tonton dulu. Ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Ini enak banget ngomongnya ya, termasuk Ono Surono. Ini dalam captionnya, hidup itu perlu saling menghargai satu sama lain. Nah baru juga segitu ya, udah diambil hati. Padahal dalam beberapa video banyak sekali ya Kang Ono itu mengkritik KDM ya. Ya hidup itu perlu saling menghargai satu sama lain ya, harusnya seperti itu ya. Oke, kita tonton dulu videonya. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi Bapak dan Ibu setujui? Terima kasih. Interupsi pimpinan. Mangga yang Doni interupsi. Marodonota Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah kemudian begini pimpinan,
9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika. Harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PDI Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya Gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Mantapnya. Saya memintalah perbaiki marwah DPRD ini ya, pimpinan. Supaya hubungan yang harmonis, baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga, ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi Ya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap.
Ya, Wonosorono, kenapa itu ya? ya, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi, kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan. Hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Assalamualaikum. Ya memang seharusnya seperti itu ya, tapi kenyataan di lapangan tuh beda ya. Yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri. Mau bersamaan gimana gitu kan. Kalau gubernur kan rakyat bisa menilai ya bagaimana kinerjanya. Bukan hanya omon-omon ya, bukan hanya duduk ya. Bahkan dalam beberapa bulan ini gitu kan. Bisa terhitunglah kapan Pak Deddy Mulyadi hanya duduk gitu kan di gedung Pakuan ya, atau di gedung sate ya. Ya kita kalau bisa lihat seperti ini kan enak ya, rakyat juga bisa menilai gitu kan. Kalau dulu kan susah ya, kalau zaman sekarang tuh gampang banget ya menilai seseorang tuh. Oke, di sini ada si Ono Surono, salah satu wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat. Kita tonton dulu guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Jawa Barat, Sampurasun, Wilujeng Enjing kasadayana. Saya sangat heran ketika ada seorang politisi Jawa Barat, punten pisan, Kang Ono Surono, yang saat ini terkesan banyak memberikan komentar-komentar negatif tentang kinerja Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang baru beberapa bulan menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya sangat berharap anggota Dewan yang terhormat untuk menjalankan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi. Bukankah DPR, DPRD memiliki kewenangan? Yang pertama adalah kewenangan di bidang legislatif. Yang kedua adalah kewenangan di bidang budgeter, anggaran. Dan yang ketiga adalah kewenangan di bidang controlling dalam konteks melakukan evaluasi pemeriksaan. Nah, kaitannya dengan kinerja Gubernur Jawa Barat, saya sangat setuju jika Kang Ono tidak beberewekan dalam media sosial, seakan-akan yang diungkap adalah kekurangan, kesalahan-kesalahan. Sebagai warga Jawa Barat, saya mengharapkan anggota Dewan seperti Kang Ono Surono menjalankan fungsi pengawasan dengan menjalankan hak-hak. Jika memang Gubernur Jawa Barat melakukan kesalahan dari aspek tugas pokok dan fungsi, anggota Dewan bisa menggunakan hak-hak konstitusinya. Hak konstitusi diantaranya adalah hak petisi, ya, kemudian hak yang lain untuk mengajukan angket atau hak-hak lain. Tapi saya lebih setuju jika anggota-anggota DPR duduk berdampingan sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah. Idealnya DPRD, anggota DPR, ya dengan gubernur, wali kota, atau dengan ya pihak eksekutif itu duduk. Evaluasi boleh dilaksanakan ya dalam konteks melakukan pengawasan, controlling, namun tidak bagus
jika temuan-temuannya itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial dengan hanya mencantumkan atau mempublikasikan kekurangan-kekurangan. Menurut saya, mengkritik boleh, tetapi mencari-cari kesalahan orang dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian publik, dengan tujuan untuk membangun opini negatif publik, saya rasa sebagai anggota DPR atau anggota legislatif sangat tidak elok. Oleh karena itu, ya saya berharap marilah kita menjadi orang yang tidak haus akan kekuasaan. Lapar dengan syahwat kekuasaan memang lebih jahat daripada laparnya isi perut karena memang kelaparan. Mantap Pak. Oke, seperti itu ya ternyata. Apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di reaksi. Bye bye.